Halo Rek, selamat datang di Rekomentar. Ada di sini yang baru masuk kuliah dan lagi cari laptop baru, atau mungkin sekedar pengen upgrade aja buat belajar atau kerja di rumah. Nah, mungkin laptop kelas menengah dari Asus ini cocok nih buat kalian. Ini dia Asus VivoBook K413. Penasaran kayak gimana? Langsung aja. Gue David dari Rekomentar, dan ini dia review lengkap untuk Asus VivoBook K413. Buat kalian nih yang lagi nyari laptop yang nggak terlalu mahal, tapi speknya tergolong oke buat kerja sehari-hari, Asus VivoBook Ultra 14 K413 ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Dengan desain yang simpel di luar dan colorful di dalam, cocok nih buat kalian berjiwa milenial, walaupun muka kolonial juga nggak apa-apa. Seri ini punya beberapa varian, yang beda di prosesor dan grafik cardnya aja, yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan sama budget kalian tentunya. Ada yang Intel Core i3, i5, sama i7. Tentunya semua udah pakai Intel generasi ke-10 ya. Semua varian dilengkapi RAM 8GB dan juga SSD 512GB. Rentang harganya dari 8 jutaan yang paling murah sampai yang paling tinggi yang kita pegang ini dengan prosesor Intel Core i7 dan GPU Nvidia GeForce MX 350 yang bisa ditebus dengan harga Rp12.799.000. Kalau yang paling murah pun masih kemahalan, Rekomentar.com bisa kok kasih rekomendasi laptop yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian. Gitu juga kalau ngerasa kurang mahal, masih banyak kok rekomendasi laptop yang lebih mantep lagi dari Asus sama brand lainnya. Langsung aja klik Rekomentar.com ya. Jadi apa nih yang bikin kita rekomendasikan Asus VivoBook Ultra K413 ini? Pertama dari desainnya yang terasa premium buat harganya yang di kisaran 8-12 jutaan. Berasa laptop yang agak mahalan gitu. Dengan bodi aluminium alloy dan warna yang nggak terlalu mencolok, nggak norak lah ini buat kerja di coffee shop. Pilihan warnanya ada yang disebut indie black buat kalian anak-anak senja, transparent silver yang lebih netral, dan hearty gold yang agak rose gold begini. Dipilih aja yang menurut kalian warnanya gue banget. Dengan ketebalan 17,9 mm dan berat cuma 1,4 kg, laptop ini enak lah buat dibawa-bawa. Untuk portnya juga lengkap. Ada port DC-in buat ngecas, HDMI, satu port USB Type-A 3.2 buat yang high speed kayak HDD eksternal, dan ada juga satu port USB Type-C 3.2, tapi bukan port Thunderbolt ya ini. Gak ketinggalan juga combo audio jack di sebelah kiri. Sementara di sebelah kanannya ada dua port USB Type-A 2.0 buat colok yang lebih lambat kayak mouse, sama ada juga micro SD reader. Gak ada port Ethernet, tapi kita rasa user laptop ini tipe yang bakal lebih pilih pakai Wi-Fi deh daripada LAN. Soalnya lebih mobile dengan udah didukung Wi-Fi 6. Detail body lain, ada dua speaker konfigurasi stereo di bawah yang udah disertifikasi Harman Kardon. Buangan panas yang paling banyak juga dari belakang sini, dan ada bantalan biar laptop kalian nggak gesekan langsung sama meja, sekaligus buka ruang buat speakernya. Secara spek, laptop ini tergolong standar lah. Bukan yang paling kenceng, tapi cukup banget buat kerja pakai Microsoft Office atau meeting online. Gitu juga buat belajar atau kuliah online juga cukup banget. Kecuali kalau kalian gamer atau kuliah desain, mungkin laptop ini bukan yang paling pas. Soalnya walaupun prosesornya ada yang sampai i7 10510U kayak yang kita pegang ini, GPU-nya maksimal GeForce MX 350 aja. Sebagai patokan untuk yang i7, hasil benchmark-nya segini dari beberapa tes yang kita ambil. Untuk yang i5 sama i3 tentunya bakal di bawah ini. Angka segini nggak jelek, tapi jelas bukan yang paling yahut. SSD-nya lumayan kenceng dan kapasitas 512GB udah lumayan gede buat harga segini. Kalau kurang, ada satu slot NVMe tambahan bisa sampai 2TB. Atau kalau mau lebih murah pakai HDD eksternal aja. Buat main game yang rada enteng macam Fall Guys sih lancar-lancar aja. Tapi buat yang lebih berat macam CSGO aja udah mulai kerasa. FPS-nya rata-rata di 60-70 FPS, tapi kadang drop jadi kerasa patah-patah. Terutama kalau udah game kedua atau lebih. Jadi kalau kalian hobi main game AAA di laptop, VivoBook Ultra K413 ini jelas bukan buat kalian. Panasnya paling kerasa di atas keyboard sini, soalnya buangan kipasnya emang di belakangnya. Tapi yang lainnya kayak layar, menurut kita nyaman kok buat dipakai lama. Ukurannya 14 inci, IPS level,
resolusinya Full HD dengan refresh rate layar normal aja 60Hz. Buat dipakai nge-YouTube atau drakor abis kerja, sabi lah ini. Bezelnya lumayan tipis, dengan teknologi Nano Edge, jadi rasio layarnya bisa sampai 84%. Bukan yang paling tipis sih, tapi lumayan lah, jadi ukuran bodinya bisa lebih ringkes. Juga ada tulisan Asus VivoBook dengan styling yang sekilas kayak MacBook. Main lah ya kalau dikira MacBook beneran. Dan Excel-nya juga bisa sampai segini aja batasnya. Jangan dipaksa ya, gak bisa sampai rebahan. Dengan jeroan sama layar yang kayak begini, kita tes untuk pemakaian normal, ngetik-ngetik sambil nyetel Spotify. Baterai 42 Wh-nya kuat dipakai 4 jam dengan brightness layar 50%, serta settingan baterai balance. Dari kondisi kosong gitu, charger 65 Watt-nya sanggup ngisi baterainya sampai penuh dalam waktu 2 jam aja. Bukan favorit kita sih, model charger yang gede di ujung kayak begini. Tapi nggak masalah lah ya. Keyboardnya full size dengan backlight. Dan yang kelihatan jelas, tombol enter-nya ada warna kuning ngejreng gitu. Kenapa warnanya kuning nyala gitu, nggak tahu sih. Mungkin buat mencerahkan hidup kamu yang suram. Kode tuh, perlu ada orang yang enter hidup kamu bro. Nggak ada numpad fisik, tapi ada tombol page up, page down. Anak Excel approve nih. Finishing keyboardnya halus, tapi menurut kita agak mendelep, nggak terlalu mantul-mantul gitu. Nggak terlalu berisik, tapi buat kita kerasa ngambang aja pas ngetik. Balik lagi sih ke masing-masing kalau soal ini. Buat login lebih cepat sama lebih aman, bisa pakai fingerprint sensor di pojokan touchpad ini. Kameranya nggak bisa buat login ya, soalnya cuma webcam HD biasa, belum support Windows Hello. Selain itu, VivoBook seri ini udah support aplikasi My Asus. Ada tombol khususnya pula di keyboard, supaya bisa connect sama smartphone Android maupun iOS. Jadi bisa screen mirroring, file transfer, bahkan ngangkat telepon gitu tanpa perlu ke distract pegang HP. Dari semuanya, yang bisa dikasih sama Asus VivoBook K413 ini, yang kita paling suka justru bukan di performa hardware, layar, ataupun keyboardnya. Justru yang agak underrated nih, speakernya. Semua varian dapat speaker yang sama, mau yang 8 juta, 10 atau 12 juta juga bisa ngerasain. Buat laptop kelas segini, speakernya bening banget menurut kita. Nggak bohongan nih tulisan Harman Kardonnya. Speakernya stereo kiri kanan, kencengnya oke, dan clarity-nya juga yahut. Bukan buat bass head sih ini emang, tapi buat pengguna casual, kita rasa bakal setuju lah soal ini. Dan ini hasil mikrofon dari Asus VivoBook K413. Kira-kira kayak beginilah hasilnya. Buat online meeting sih cukup lah ini. Tadi kelebihannya, kalau yang agak ngeganjalnya di mana? Nah, yang kita kurang suka sih, pertama kalau lagi ngecas. Listrik statisnya bocor ke bodi bagian belakang layar yang terbuat dari metal. Jadi ada kayak deret-deret dikit gitu kalau dipegang. Emang sih di luar doang, nggak ada juga megangin luarnya. Bagian dalam dekat keyboard sih nggak. Kalau kalian udah mantap buat beli Asus VivoBook Ultra K413 ini, kalian bakal dapat juga Windows 10 Pro dan garansi sampai 2 tahun. Secara overall, laptop ini bisa jadi pilihan oke lah buat kalian punya budget sekitar 8-12 jutaan. Nah, itu dia tadi Asus VivoBook K413. Gimana menurut kalian? Cocok nggak buat kebutuhan kalian? Kalau misalnya cocok, langsung aja sikat. Tapi kalau misalnya masih kurang, langsung aja cek di rekomentar.com, kita bakal kasih rekomendasi laptop yang sesuai dengan kebutuhan sama budget kalian pastinya. Oke, segitu deh review kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau dirasa bermanfaat kontennya. Sampai jumpa video selanjutnya. Tetap sehat, dan see you!